Ini bukan teori, ini harus dilatih dan dipraktekkan. Ini mungkin nggak masuk akal, mungkin nggak langsung mosok sih. Anda perhatikan, nggak lebih dari 2 minggu, mood Anda akan langsung naik, dunia jadi lebih indah. Jangan berhenti, setiap hari. Sebelum tidur, dunia modern bahkan ngasih tips seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi dulur dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras. Kita bersyukur luar biasa. Karena itu hampir semua ilmu, mau modern, mau agama, mau adat, dari tradisi itu nyuruh kita untuk jadi ahli syukur. Pasti ada sebabnya. Membagi katanya, apa sih pentingnya bersyukur? Bu, Mas, Dek, saya mau tanya, pernah nggak mengalami rasanya seharian itu sial terus? Opo-opo kok salah tuh rasanya gitu. Wah. Tapi pernah nggak mengalami seharian tuh kok kayaknya bagus terus, menyenangkan terus? Pernah juga? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Nasib. Oke, mungkin itu betul. Tapi ada juga yang mengatakan begini. Coba ibu perhatikan, bapak perhatikan, ketika bangun tidur, hari pertama, ketika hari itu bangun tidur, itu hatinya enak atau enggak? Kalau hatinya sudah nesu-nesu, digugah tangine, opo tangi goro-goro kucing, terus mangkel tangine, itu seharian bakal kebawa buruk terus. Tapi kalau bangunnya enak, bahagia, senyum-senyum, ini bentar lagi bangun-bangun melek, wah istri, wah hari-harinya awal itu pasti indah terus. Kenapa? Karena mulai harinya dengan indah, dengan menyenangkan. Walaupun kau nak 10 tahun, 20 tahun, yo kowe menah. Situ lagi. Nah tapi gini, tadi ibu ngomong rego larang, golek gawean angel, betul gitu ya semuanya ya. Apa itu sesuatu yang bisa kita ubah? Misalnya kita pengen harganya lebih murah, bisa nggak kira-kira? Nggak mudah, betul nggak? Karena itu situasi pasar. Artinya di dunia ini yang bisa kita ubah hanyalah diri kita sendiri bagaimana menghadapinya. Karena situasi di luar hujan ya hujan. Coba hujan yang satu lagi mumet dase akeh hutange, bali kerja udanan, tambah nesu. Tapi manten anyar lagi dolan neng pasar kudanan tambah romantis. Podo-podo udan, bener ora? Ngono ta? Bar kuwi bali kerokan, masuk angin kabeh, saling kerok-kerokan. Sama-sama hujannya, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Kenapa sih? Karena situasi orangnya di dalam hatinya. Nah, itulah kenapa pentingnya yang namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan kita menemukan sesuatu yang disyukuri. Kita tapi mencari hal yang bisa disyukuri. Kira-kira kalau mencari hal yang bisa disyukuri bisa enggak? Satu, isu urip. Disyukuri mboten? Ya. Mboten enten perang, disyukuri mboten? Disyukuri. Omah mboten kobongan, disyukuri mboten? Disyukuri. Utangnya akeh tapi sing utangi lali, disyukuri mboten? Disyukuri. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita mau mencari hal yang disyukuri, banyak enggak? Banyak. Garuk bokong niku perlu disyukuri, Bu. Soalnya nek bokonge bisulan ra iso garuk-garuk gak enak. Nah, iso kan bersyukur, betul enggak? Nah, ini kalau kita sebelum tidur ingat hal-hal yang disyukuri, hatinya tenang atau tidak? Bangun-bangun akan tenang juga hatinya.
Ketika hatinya tenang, hatinya bahagia, melihat dunia lebih positif. Kalaupun ada masalah, itu akan dilihat dengan positif dan penuh senyuman. Orang nesu-nesu. Kuncinya sederhana kok. Coba diperhatikan pas bangun tidur, bete, atau senyum. Kalau bangunnya senyum, situasi sehari rata-rata pasti menyenangkan. Tapi kalau bangun-bangun wis bete, seharian pasti bete itu, kebawa terus tuh dari bangunnya. Nah makanya syukur itu sangat penting. Karena kalau kita situasi hatinya sudah tertentu, menghadapi sesuatu juga beda. Contoh, misalnya hatinya enak, ngantrinya panjang, kira-kira marah-marah enggak? Ya wis rapopo wis. Tapi kalau hatinya nesu-nesu terus, disalip motor wis langsung kewani metu kabeh. Misale patung, misalnya ya kewan-kewan kebun binatang itu misalnya keluar. Cuman gara-gara hatinya nggak enak, betul nggak? Nah itu kemampuan bersyukur itu dilatih seperti main pingpong, seperti main badminton, seperti kita belajar di sekolah. Syukur itu tidak datang dengan sendirinya karena kita harus mencari terus, latihan mencari yang bisa disyukuri. Artinya syukur itu harus dilatih setiap hari. Ada yang mengatakan gini, kalau dunia, Kanjeng Nabi tadi ngomong betapa pentingnya syukur. Ya, karena dunia yang kau lihat itu tergantung seberapa pandai engkau bersyukur. Kalau engkau bersyukur, sesusah apapun dunia, yang dilihat adalah yang indah-indah, yang bisa disyukuri. Itu harus dilatih terus-menerus. Kalau tidak terlatih, jadi nunggu nasib bersyukurnya. Kadang positif, kadang negatif, tapi kalau dilatih terus-menerus seperti itu. Dunia modern bahkan ngasih tips seperti ini. Kamu sebelum tidur, tulis 5 hal yang kamu syukuri hari itu. 5 aja, tapi tiap malam. Anda perhatikan, gak lebih dari 2 minggu, mood Anda akan langsung naik, dunia jadi lebih indah. Ini sudah ada penelitiannya di dunia modern, di dunia barat dan seterusnya itu. Tipsnya cuma nulis, alhamdulillah hari ini sudah bisa pulang gak masuk angin. Alhamdulillah apa? Tiap hari ditulis di buku, itu tok kunci. Ternyata kunci bahagia di hidup itu bukan urusan banyaknya duit, tapi kemampuan untuk bersyukur. Kalau gak salah tuh ada yang mengatakan gini, kok kamu njaluk terus karo Gusti Allah, sudah disyukuri semua apa yang dikasih. Banyak loh yang dikasih sama Tuhan, kok kurang terus. Kalau kamu pandai bersyukur, contoh jenengan yang punya anak ibu-ibu, kalau anaknya pandai bersyukur dikasih lebih atau enggak? Wah, makasih ya Bu ya, matur nuwun, wah matur nuwun nyeneng banget karo ibune cinta, oh, malah dikai luwih. Bener ora? Ora ya? Biasanya seperti itu. Nek anaknya njaluk terus kurang susu dikaplok anaknya, golek dhewe ngono. Nah itulah, kita bayangkan bahwa yang maha itu pasti cari ahli syukur karena kita bisa menghargai apa yang diberikan. Kuncinya sederhana, syukur itu tidak hanya penting untuk ke akhirat tapi sangat penting untuk di dunia. Yuk pintar bersyukur, ini bukan teori, ini harus dilatih dan dipraktekkan. Belajar dalam dunia apapun dicari untungnya. Kalau Anda orang Jawa sudah dilatih sebenarnya. Tabrakan, sikile ceklek, bersyukur enggak? Untung mengsikil, ora gulune. Tabrakan gulune ceklek, untung isih urip. Betul enggak? Itu dilatih terus itu, beneran itu dilatih terus. Dunia akan lebih cerah kalau kita pandai bersyukur. Nah ini yang menarik dari kehidupan di dunia itu. Karena kita melihat keluar itu tergantung apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalam kita pandai bersyukur, pasti di luar akan terlihat semakin indah. Saya kasih, sebelum saya kembalikan Mas Helmi, saya kasih contoh sederhana. Ibu-ibu di sini yang pernah hamil dulu, inget nggak kejadian ketika hamil? Ketika jenengan hamil, itu banyak orang lain hamil atau enggak? Ketemu orang hamil, banyak pasti ketemu orang hamil. Apa hamilnya bareng-bareng janjian? Enggak toh? Kenapa? Kalau tanya orang yang hamil, pasti dia ngelihat banyak orang hamil yang lain.
Kenapa dia ngelihat banyak orang hamil yang lain? Karena dirinya sedang hamil, makanya yang diperhatikan adalah orang yang hamil juga. Gitu juga cara kerja pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, di dunia di luar akan banyak yang disyukuri. Semakin banyak yang disyukuri, semakin kita berterima kasih sama Tuhan, semakin Tuhan ngasih kita lebih. Jadi kunci lebih bukanlah minta-minta terus. Kunci lebih adalah mensyukuri apa yang sudah dikasih. Insya Allah Tuhan mendengarkan pelajaran hari ini dan semoga kita bisa melaksanakan itu dengan baik dan semoga kita semua jadi ahli syukur. Walaupun di sini banyak penderita cacat tuna asmara yang masih belum punya pacar, belum bojo wedurung, tolong perhatikan. Disyukuri ada contoh beliau wes ono lho sing rabi, payu lho iki. Anda suatu hari akan payu kalau bersyukur terus. Minimal ada calon mertua yang kilaf mau menerima Anda nanti suatu hari. Tenang aja, tenang aja, tenang aja. Yang penting disyukuri terus, syukuri aja terus. Oh, nek jenengan mesem terus disyukuri. Suwe-suwe mertua ki ora galak-galak. Cah iki kok mesam-mesem toh? Antara gendeng karo nyenengke cah iki. Ya, antara loro iku lah. Ya tadi ya. Yuk mesam-mesem urip yo ngene iki kok. Merengut urip padha wae, mesem urip padha wae. Ora nunggu sapa-sapa, mending dilakoni karo mesem, saling membagi kebahagiaan, tidak menuntut kebahagiaan. Insya Allah Tuhan akan lebih memberi kebahagiaan ketika kita bisa bersyukur mendapatkan kebahagiaan. Matur nuwun, monggo Mas El. Ucapan alhamdulillah itu kita latih supaya lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, salah satu kalimat thayyibah, dan menurut Kanjeng Nabi itu adalah kalimat yang enteng atau gampang diucapkan tetapi berat di dalam timbangan di akhirat nanti. Nah, ini mengingatkan kita semua kepada salah satu ayat Allah di dalam surat An-Nisa ayat 147 yang lebih jauh menjelaskan arti penting dari bersyukur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Dawuhipun Allah di dalam ayat yang barusan saya baca itu, Allah itu tidak sekali-sekali akan mengazab kita. Tidak akan mengadab kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya semua yang hadir ini, kalau kita semua insyakartum, kalau kita semua itu pinter bersyukur dan beriman. Dan Allah itu murah hati, syakiron, maha dermawan, maha memberi. Tapi mungkin kita tidak mampu menangkap pemberian Allah itu, dan Allah maha mengetahui. Jadi waktu Mas Abrang tadi menjelaskan, apa nek sedina ki ati sumpek, nyawang bojo ora penak, padahal yo ganteng yo ayu, ndelok tanggane tuku apa bededeg atine, apa iki termasuk adab-adab kecil yang kita alami. Nah, ini kita akan minta penjelasan kepada Mas Sabrang mentadaburi ayat ini. Ya, sebenarnya sambungannya amat sangat mudah difahami. Karena manusia itu punya akal yang luar biasa. Dalam semua hal bisa ngelihat buruknya, bisa ngelihat baiknya. Bisa disyukuri, bisa dengki. Makanya azab itu datang dari orang yang dengki. Wah, dengki itu apa-apa salah. Sholat salah. Dianggap cari muka sama Tuhan misalnya gitu. Pokoknya apa-apa salah. Itu yang membuat dunia jadi panas. Sebenarnya kalau kita terlatih melihat kebaikan, kalau kita terlatih untuk mensyukuri segala hal, tidak akan ada yang bisa menyakiti karena pada semua hal ada kebaikan di dalamnya. Cuman kita tidak terlatih untuk melihatnya. Kita dipaksa melihat biasanya, bukan terlatih melihat sendiri. Kan Tuhan pengennya kita bisa ahli syukur karena bisa melatih diri sendiri. Contohnya ginilah, kalau sudah nggak bisa keluar dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dicari hikmahnya, betul nggak? Tapi hikmah itu dicari kalau sesuatu buruk. Kalau sesuatu yang baik, cari hikmahnya enggak?
Jarang biasanya, harus didorong. Kalau naik bisnya jalannya lambat, baik, nggak ingat sama Tuhan. Naik bisnya ngebut ra karuan, sopirnya bianter, gasnya di kayak boto, main ora ono rime. Itu langsung wiritan ingat sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kesulitan yang membuat kita ingat sama Tuhan. Padahal kalau kita ingat sama pemberian Tuhan di segala hal, insya Allah kita tidak akan pernah merasakan kesusahan. Kenapa? Karena kita bisa melihat yang bisa disyukuri. Ini mungkin nggak masuk akal. Mungkin nggak langsung mosok sih, karena otaknya belum terlatih. Karena akalnya belum dilatih. Kalau akalnya dilatih, dibiasakan melihat sesuatu yang bisa disyukuri, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Karena pada semua, contoh paling sederhana, pada semua kesakitan ada pelajaran yang menyertai. Ada ilmu yang menyertai. Minimal pasti ada ilmu yang diberikan sama Tuhan kepada kita dari pengalaman yang kita alami. Padahal kalau terlatih banyak banget yang bisa disyukuri. Sederhana kok. Mikirnya gini, bukan mikirnya saya dapat apa. Kalau enggak ada, mikirnya gitu. Saya tanya, ibu mau duit 1 miliar? Maulah, ditukar sama jempol mau enggak bu? Ya, aduh, ya mikir ya. Jempolnya tak pek, kayak 1 miliar. Oke, berarti jempolnya itu lebih mahal daripada 1 miliar ini. Kakinya lebih mahal dari 1 miliar. Kok nggak pernah disyukuri kakinya nih? Wong harganya lebih mahal dari 1 miliar kok nggak mau kehilangan kok. Artinya jangan terpaku pada yang apa didapatkan atau tidak didapatkan. Kita kehilangan mau nggak? Kita masih punya banyak kok. Masih bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, berkeringat, iso sambatan ki yo. Nek wis ra iso sambat piye? Bisu ngono, ra iso sambat. Wah, ngomong kewan wae angel banget kuwi kan yo. Arep apa jenenge misuh wae kangelan padahal itu pelepas penderitaan hidup ya. Kewan artinya yuk latihan bersyukur itu dilatih terus menerus, betul, dan latihannya nggak perlu lama, paling lama 40 hari, paling lama itu kayak minum obat, tapi jangan berhenti setiap hari sebelum tidur paling lama 40 hari, kalau putus ulangi dari hari pertama. Itu ada penelitiannya, itu ada petunjuk kiai, petunjuk lakunya juga 40 hari. Sederhana, 40 hari untuk melatih kemampuan untuk bersyukur, setelah itu hatinya luwih tenang. Karena sudah terlatih untuk bersyukur. Dan apapun yang datang akan dilihat baiknya. Dan itu membuat kita akan jadi lebih tenang hidupnya. Orang yang tenang hatinya itu lebih mudah melihat kesempatan. Lebih mudah kreatif. Bu, ada yang mengatakan gini, kalau mau anak berprestasi di sekolah, buat dia bahagia di rumah. Itu beneran kunci itu. Penelitiannya sangat-sangat jelas, hitung-hitungannya sangat jelas. Mayoritas anak yang berprestasi di sekolah, itu di rumahnya keluarganya stabil. Ini ada penelitian baru, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ini lucu, dan ini membuat ibu-ibu harus ngelatih anaknya nih. Jadi ada yang meneliti orang sukses 500 orang paling sukses di dunia. Orang sukses itu maksudnya ya diteakeh, pinter, sebenarnya terkenal gitu-gitu ya. 85% kecilnya dipaksa ibunya bersih-bersih rumah. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Ternyata itu semua nyantol di kepala mereka. Belajar tanggung jawab. Belajar melakukan sesuatu walaupun dia tidak suka melakukannya. Belajar melaksanakan kewajiban di atas keinginan. Ketika dia dilatih dari kecil, gedenya dia akan lebih bertanggung jawab daripada yang kecilnya tidak berlatih tanggung jawab. Jadi ngelihat masalah, dilakukan. Dikasih tanggung jawab, dilakukan.
Di KIPR dilaksanakan, ada masalah langsung dibereskan. Itu sebenarnya kuncinya sederhana. Pekso anakmu nyapu omah. Tanggung jawab gorden, buka kalau pagi, tutup kalau sore. Dah mulai dari situ, udah bisa, ayo ewang isah-isah. Mungkin anak Gen Z, anak-anak kecil sekarang mungkin nggak mau ya, tapi perlu dipaksa agar dia dilatih tanggung jawab. Mungkin awal-awal mesti gak seneng, lagi-lagi 40 hari. Setelah itu akan terbiasa di kepalanya. Karena untuk membentuk kebiasaan baru itu butuh minimal paling enggak 40 hari. Kebiasaan baru di kepala. Itu sampai 40 hari pasti ribut. Enggak mau, tapi kalau udah jadi kebiasaan 40 hari itu lanjut gitu. Nah, Kak gitu itu sayang sama anak atau tidak sayang sama anak, maksa anaknya. Sayang masa depan anaknya, walaupun sekarang sepertinya maksa si anak kan gitu. Nah, itu cara kita mensyukuri titipan Tuhan. Yuk diurus benar-benar anak-anaknya dengan cara dibikin disiplin. Bikin anak sukses gimana? Suruh ewang-ewang resik-resik omah. Gampang banget lagi. Ora kudu pinter, ora kudu sekolah apik dan seterusnya. Nomor 1 nang omah bahagia, gelem ewang-ewang wong tua resik-resik. Dan tentu saja bapak ibunya pasti akan juga lebih senang kalau anaknya punya tanggung jawab, melakukan tanggung jawabnya dan seterusnya. Ngoten nggih, mungkin jawabannya gitu aja. Itu kuncinya sebenarnya sederhana kok. Bagaimana kita terlatih untuk mensyukuri apapun yang terjadi. Karena di setiap semua kejadian pasti ada yang bisa disyukuri. Pasti itu. Itu jaminan Tuhan. Pasti ada yang bisa disyukuri. Kalau enggak kelihatan mana yang bisa disyukuri, berarti kita belum bisa menemukannya. Bukan tidak ada. Gimana cara menemukannya? Latihan. Tiap hari latihan. Tadi itu 40 hari cukup. Ternyata mengubah hidup menjadi penuh berkah itu cukup 40 hari disiplin. Mengubah anak menjadi lebih disiplin 40 hari kebiasaan. Dah, kalau itu kita disiplin lakukan, insya Allah hidup kita akan jadi lebih mudah di masa depannya. Bukan karena tantangannya berkurang, tapi kita bisa menjadi lebih kuat menghadapi semua tantangan. Insya Allah seperti itu Mas Helmi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nanti kita mendapatkan tambahan. Naluri kita pasti membayangkan tambahannya itu sesuatu itu. Misalnya kita mensyukurin duwe sawah sekian meter persegi nanti ditambah menjadi sekian hektar. Apakah demikian? Ataukah ada sesuatu yang sebenarnya Allah menambahi kita itu bukan di sisi itu, tapi tambah gitu. Apakah diri kitanya, ilmu kita, ataukah bagaimana? Nah ini merangsang kita untuk berpikir dan kita tanyakan kepada Mas Abrang. Monggo Mas. Cek, ngapunten. Ini mungkin yang akan saya sampaikan tidak populer, karena biasanya ini yang dalam tanda petik diiming-imingkan. Kalau bersyukur dapat duit banyak, nanti dapat duit lagi tambahan, kadang-kadang gitu. Tapi rezeki Tuhan itu tidak selalu lewat duit. Karena saya dulu pernah berdoa sama Tuhan minta duit, malaikat datang, nek kowe njaluk duit, njaluk karo peruri. Saya gawe duit peruri. Aku kun fayakun ra gawe duit. Oh. Artinya bahwa yang rezeki dari Tuhan itu bisa sangat banyak bentuknya. Rezeki sehat, rezeki. Saya kasih contoh sederhana. Semua yang kita latihkan itu akan membawa kenikmatan yang lebih. Di sini ada yang hobi mancing mboten? Kathah ya? Oh kathah, banyak yang maju mancing. Lamongan kota mancing. Oh iya ta? Oh alah. Mancing keributan karena mancing ikan. Mancing ikan, oke, mancing ikan. Semakin jenengan ahli mancing, semakin menyenangkan buatan mancing itu. Wah. Nek sing wong bodoh mulai mancing itu ya pokoknya nguncalke ning apa? Kali nunggoni iwak. Nek sing wis ahli kuwi sak durung mancing iso ndelok bojone turune nengen po ngiwa iki. Wah, ngiwa walesane nguncalke kiwa sik. Oh, nengen nguncalke tengen. Wah, mlumah ra sida mancing. Lah yo ngomong mancing ning omah wae.
Jadi semakin kita terlatih pada sesuatu, itu semakin menyenangkan kedalamannya. Ibu, kenapa anaknya disuruh baca? Bisa baca. Karena ketika dia bisa baca, pintu ilmu dari semua buku terbuka. Rezekinya, ilmunya jadi terbuka segitu lebar. Nah, artinya rezekinya dari Tuhan, itu semakin kita bersyukur, justru semakin dibuka nanti. Kadang-kadang rezeki itu sederhana. Jenengan pengen pelem, wah batin, wah pelem enak iki. Tonggone ndodok gelem pelem mboten, Bu. Wah. Ya, paham enggak? Iya ya. Rezeki itu sebenarnya bukan yang kita bayangkan. Rezeki itu yang Tuhan maksudkan kepada kita. Karena kalau yang kita bayangkan itu yang kita inginkan. Kalau yang Tuhan berikan itu yang kita butuhkan. Kira-kira lebih penting mana? Yang kita inginkan atau yang kita butuhkan? Kita butuhkan. Jadi semakin kita pandai bersyukur, semakin kita diberi Tuhan, semakin kita tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Kayak mancing iku mau. Kancaku Mas, dia itu jualan pelet. Aku cerita mancing kira tuh enak ya, tapi saking hobine mancing Mas, dia bisa bikin gini. Saya bikin pelet yang dijamin sekali lempar pasti dapat ikan. Kok iso? Gimana caranya? Wah, mohon maaf Ibu ya, ini saya ngasih tahu rahasia dia. Kata dia, kalau peletnya dicampur sama kotoran ibu hamil sedikit, ikan langsung makan itu katanya. Saya nggak habis pikir, kotoran ibu hamil, berarti dia sudah nyobain nyampur kotorannya wong tua, wong enom, bapak-bapak, anak-anak. Ternyata yang paling berhasil adalah ibu-ibu yang lagi hamil. Itu nek ra wong gendeng, atau orang yang sangat menikmati, mensyukuri, menjeroni apa yang dia latihkan. Nggak mungkin kan kalau dia nggak hobi banget dan sangat bahagia melakukan itu. Dan dia bahagianya ketika dapat ikan atau berangkat aja sudah bahagia. Kalau orang baru mulai mancing, itu bahagia ketika dapat ikan. Tapi kalau orang udah hobi mancing, baru berangkat pakai motor itu gereng ngono wis atine wis bahagia, wis seneng, ya ora? Lamongan kota mancing, betul atau tidak seperti itu? Walaupun pulangnya nanti diumyang-umyang karo bojone, besok dibaleni meneh ora? Baleni meneh. Itulah karena dia berlatih di satu titik mancing itu. Betapa pentingnya berlatih itu, Tuhan akan membuka rezeki kebahagiaan. Yang tadinya kebahagiaannya dari dapat ikan, sekarang baru berangkat aja udah bahagia. Bahagia bisa dari mana saja sumber datangnya adalah kemampuan kita berlatih untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi bentuknya terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita cuma tahu apa yang kita inginkan.